Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adina Nurul Afifah, Eka Novia Ayu Pratiwi, Lailatul Khairiyah, dan saya Rafika Nurul Fadilah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Materi pertama yang akan kita bahas ini mengenai kondisi geografis Arab pra-Islam. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang letaknya berada di sebelah barat daya Asia. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.745.900 meter persegi. Semenanjung ini dinamakan dengan jazirah. Kenapa sih dinamakan dengan jazirah? Karena ketiga sisinya itu berbatasan dengan air. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Secara geografis, Jazirah Arab ini didominasi oleh gurun pasir yang memiliki iklim panas dan kering. Daerah ini terdiri dari gurun pasir dan gunung batu. Menurut Ahmad Amin, padang pasir ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, gurun Sahara Langit, yaitu daerah ini tuh jarang sekali ditemukan lembah dan sumber air. Debu dan angin menjadi ciri khas di daerah ini, maka dari itu daerah ini sangat sulit untuk dilalui. Yang kedua ada Sahara Selatan. Daerah ini sepi karena datarannya keras dan tandus serta padang pasir bergelombang. Yang ketiga Sahara Harat, yaitu suatu daerah yang terdiri dari tanah liat dan batu hitam. Secara garis besar, Jazirah Arab ini dibedakan menjadi 2, yaitu daerah pedalaman dan daerah pesisir. Saya akan menjelaskan kondisi masyarakat Arab. Bagaimana sih kondisinya? Ya, langsung saja bahwa masyarakat Arab itu hidupnya secara berpindah-pindah atau nomaden. Kenapa? Karena masyarakat Arab itu tanahnya terdiri dari gurun pasir yang sangat kering dan sangat sedikit dengan adanya turunnya hujan. Nah, perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengikuti tumbuhan stepa, ya, atau padang rumput yang tumbuhnya itu secara sporadik. Nah, selanjutnya bangsa Arab pra-Islam itu memiliki kemajuan dalam bidang perekonomian, khususnya itu dalam aspek pertanian dan perdagangan. Yang pertama dalam aspek pertanian, bahwa masyarakat Arab itu sudah mengenal dan menggunakan alat-alat modern seperti alat bajak, cangkul, dan tongkat kayu untuk menanam. Nah, selanjutnya selain dari pertanian ada perdagangan, bahwa masyarakat Arab itu tidak hanya dengan sebatas Arab tetapi juga non-Arab. Nah, kemajuan tersebut dilihat dari ekspor dan impor yang dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum Islam lahir. Nah, selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, di mana masyarakat Arab ini atau bangsa Arab itu sudah terkenal dalam bidang karya sastranya, yaitu dalam syair-syairnya. Nah, selanjutnya para sejarawan itu membagi suku Arab menjadi 3 kelompok. Apa saja sih 3 kelompok itu? Yang pertama ada Musta'ribah. Apa itu Musta'ribah? Yaitu golongan Arab yang berada di wilayah bagian utara. Di antaranya adalah penduduk Hijaz, Najd, dan sekitarnya. Nah, yang kedua ada Aribah.
Apa itu? Yaitu golongan kaum Arab asli yang berada di wilayah bagian selatan Yaman dan sekitarnya. Dan yang terakhir ada Baidah. Apa itu? Yaitu golongan suku bangsa yang telah punah jauh sebelum Islam lahir, dan riwayatnya tidak banyak diketahui kecuali yang bermaktub dalam kitab-kitab suci agama. Di antaranya adalah kaum Ad, Samud, Jadid, dan Tasem, Amalikoh, Amin, Jurhum, dan Jasim. Berikutnya yaitu adat istiadat masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Jadi sebelum adanya Islam, masyarakat Arab itu disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah karena kebiasaan mereka yang sangat buruk dan tidak berperi kemanusiaan. Yang pertama yaitu al-qimar. Al-qimar atau berarti berjudi. Mereka memiliki kebiasaan melakukan perjudian. Kemudian yang kedua minum khamr. Dan selanjutnya yaitu nikah istibda. Nikah istibda ini merupakan pernikahan di mana jika seorang perempuan telah selesai haid dan bersuci, maka laki-laki boleh menikahinya hingga perempuan tersebut memiliki keturunan. Kemudian selanjutnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, kebiasaan tersebut dilakukan karena bayi perempuan itu dianggap sebagai aib keluarga. Yang selanjutnya yaitu membunuh anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini sering terjadi jika terjadi kemarau panjang karena sangat sulit ditemukan bahan makanan dan mereka takut akan kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya yaitu wanita berdandan ketika keluar rumah. Wanita merdeka menjadi teman dekat laki-laki. Jadi mereka itu bebas bergaul tanpa adanya batasan. Kemudian menjajakan budak perempuan. Jadi seorang budak perempuan itu biasanya dijual. Kemudian selanjutnya fanatisme golongan. Nah, hal ini terjadi karena bangsa Arab pada saat itu banyak sekali terdiri dari suku-suku dan mereka itu menganggap bahwa suku mereka lah suku yang paling kuat, sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk membela suku mereka termasuk melakukan peperangan. Kemudian yang terakhir yaitu enggan mengerjakan profesi tertentu karena mereka itu menganggap bahwa profesi seperti tukang besi, kemudian petani merupakan profesi bagi orang-orang kalangan rendah. Materi yang terakhir adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah mempercayai beberapa keyakinan. Di antaranya adalah yang pertama, kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid, dan yang kedua adalah kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang pertama yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid itu berasal dari ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya yaitu Taurat. Akan tetapi pada masa itu, agama tersebut telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Agama Samawi ini yang termasuk adalah agama Yahudi. Agama Yahudi mempercayai bahwa Uzair merupakan anak Tuhan, padahal ajaran Nabi Musa, Tuhan Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Penganut agama Yahudi yaitu berasal dari Bani Israel, dan mereka menganggap bahwa dirinya paling tinggi derajatnya dan mereka tidak mempercayai mengakui agama yang datang setelahnya. Selain itu, terdapat juga agama Nasrani yang berasal dari Nabi Isa alaihissalam dengan kitab sucinya yaitu Injil. Sama halnya dengan agama Yahudi, bahwa agama Nasrani telah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Isa karena mereka telah meyakini adanya Trinitas. Kepercayaan yang kedua adalah kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini, yang animisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwa suatu benda tertentu seperti pohon, batu, memiliki kekuatan roh di dalamnya. Sedangkan dinamisme itu merupakan kepercayaan bahwa suatu benda
memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Keduanya berkembang dan terbentuk menjadi agama Majusi, dan juga berbentuk penyembahan berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Agama Majusi ini merupakan agama yang dianut oleh penduduk Mesir kuno, sedangkan dengan kitab sucinya yaitu Avesta yang memiliki makna pengetahuan. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala yang mereka miliki dapat memberikan pertolongan, keselamatan, dan dapat memberikan apapun yang mereka inginkan. Biasanya mereka akan memberikan sesajen di hadapan berhala-berhala tersebut. Selain itu, bangsa Arab ada juga yang memuja malaikat karena mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.